Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Santri Kota yang berbahagia. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah fenomena Wahabi di Indonesia. Ada sebuah berita yang saya pikir sangat menggemparkan, terutama di kalangan grup-grup para dai, para ustadz khususnya di ibu kota, berkaitan dengan hasil Rakernas LD PBNU yang merekomendasikan pembubaran Wahabi terhadap pemerintah. Tetapi tidak berjalan lama kemudian rekomendasi itu dianulir, dicabut dengan alasan belum mendapatkan restu atau izin dari Ruis Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Eh, Hal ini mengundang berbagai macam perbincangan diskusi ya. Tentu ini sah-sah saja bagi para santri untuk mendiskusikan ini, karena dengan mendiskusikan ini berarti para santri ikut serta memikirkan mengenai masalah kemaslahatan umat. Berbagai macam spekulasi yang muncul berkaitan dengan kasus ini. Ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya itu dicabut karena berkaitan dengan apa R20 ya, Religion 20 yang dilaksanakan oleh PBNU di Bali dan Yogyakarta. Karena bagaimanapun kepentingan dari acara ini mengundang seluruh perwakilan atau kelompok umat Islam maupun beberapa kelompok agama lain, yang intinya forum ini berbincang mengenai masalah bagaimana agama itu menjadi solusi bagi kehidupan umat manusia. Saya pikir itu gagasan yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi, karena jangan sampai karena adanya konflik antar agama atau adanya konflik yang dipicu oleh kepentingan yang lain tetapi dibalut seolah-olah itu adalah konflik agama, maka kemudian banyak sekali orang yang merasa tidak nyaman dengan agama itu sendiri. Maka dari itu forum yang digagas oleh PBNU itu tujuannya untuk mencari solusi-solusi terhadap kebuntuan-kebuntuan konflik atau persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat dunia berkaitan dengan keagamaan. Kembali kepada topik kita mengenai masalah saat Wahabi tidak jadi bubar. Nah, ini curhatan netizen ya. Curhatan netizen yang dikirim di beberapa grup WhatsApp kita. Saya baca aja. Saat Wahabi tidak jadi bubar, kelompok Salafi sudah bersiap masuk kembali ke pos masing-masing mereka. Di grup WA tertawa lepas merasa di atas angin ya. Tentunya ya, kemarin ketika ada rekomendasi pembubaran Wahabi, pasti teman-teman Wahabi pasti agak ya sedikit merasa terusik mungkin ya. Dan memang faktanya banyak sekali ya teman-teman simpatisan mungkin ya yang ikut menyuarakan itu menolak keputusan hasil Rakernas itu. Tetapi ketika keputusan itu dianulir, maka tentu mereka berbangga ya, dan mereka tertawa tentunya ya. Ini bahkan tulisan ini juga menyebutkan jika perlu masjid-masjid yang sudah capek-capek diambil alih dikembalikan lagi ke pangkuan mereka, karena ternyata mereka rajin nongkrong di masjid ya. Kemudian ini juga menyebutkan ya, curhatan netizen ini, mungkin bagi para elit pertarungan ini tidak terlalu terasa, tapi bagi mereka yang setiap hari menjaga masjid, keberadaan kelompok ini terasa sangat luar biasa. Kuping harus tebal, hati harus sabar, mereka disupport dana, sementara santri ikhlas tanpa dukungan. Nah, ini betul-betul curhat ya. Ya, saya tidak teruskan ya, nanti mungkin SMS ini akan nyampe juga di WA teman-teman santri. Pada intinya begini ya, persoalan Wahabi itu sebenarnya bukan sekedar persoalan khilafiyah di dalam persoalan keagamaan saja, tetapi ketika kita ngomong soal Wahabi ini juga ada kaitan juga dengan
bagaimana kita harus menjalin hubungan diplomatik dengan negara asal aliran tersebut. Begitu pula ketika kita ngomong soal Syiah, ya, ada kaitannya juga dengan bagaimana sikap politik bangsa Indonesia terhadap negara asalnya. Jadi ketika ngomong soal Islam transnasional itu, ya, Islam yang datang dari mana-mana itu dengan beragam bentuk macam aliran itu, tentunya mereka datang ke sini kan tidak dengan cara-cara gratis, tetapi ada banyak kepentingan yang dia bawa, baik kepentingan itu berupa syiar dakwah ala mereka maupun kepentingan investasi dan segala macam. Sehingga kita umat Islam, terutama kalangan santri, memang harus cerdas melihat persoalan ini. Jadi kadang-kadang kita serba dilematis, ya. Kalau kita amati, memang kawan-kawan Wahabi itu gencar menyerang amalia NU, tapi ketika diserang balik oleh NU, dia teriak-teriak didolimi, kan kira-kira gitu, ya. Jadi akal mereka luar biasa. Kalau kita diam, ya, para santri itu diam, tiap hari di medsos mereka itu isinya adalah menyesatkan amaliyah atau ibadah atau pekerjaan, perbuatan-perbuatan ibadah kita seperti tahlil, kunut, maulid dan segala macam. Tetapi ketika diserang balik dengan adanya rekomendasi kemarin, mereka kepanasan dan dia teriak-teriak juga bahwa kami ini umat Islam, kami harus merajut persatuan, kami ini terdolimi segala macam. Itu akal busuk mereka. Tapi ketika dibiarkan begitu saja, mereka gencar menyerobot ke masjid-masjid yang selama ini dalam tanda kutip sudah dikuasai oleh orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita para santri tentu harus melihat dengan jeli, tentu dengan bijak, ya, persoalan fenomena aliran-aliran yang terjadi di Indonesia. Ada sebagian jamaah, ya, kawan kita bertanya, Pak Ustadz, kira-kira yang benar ini ikut siapa? Kan bingung kita nih, banyak, dan semuanya mengaku paling suci, semuanya mengaku paling paling benar. Nah, maka kata Nabi, ya, sebagaimana telah disampaikan oleh banyak dai kita, kalau kita bingung mau ikut siapa, ikutlah mayoritas. Nah, ikutilah mayoritas, karena mayoritas itu insya Allah pasti dijamin. Kita misalnya para santri juga memiliki stok para ulama, para habaib yang memiliki intelektual, memiliki kemampuan keagamaan yang luar biasa, sehingga apapun yang mereka lakukan, misalnya menyesatkan amalan-amalan kita, tentu itu bisa dibantah, ya, dengan dalil yang masuk akal juga, dengan dalil yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa ikuti terus diskusi-diskusi atau bincang-bincang santai bersama Santri Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.